Amin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Silakan duduk kembali. Semua kita pasti bersuka cita memasuki bulan Natal. Natal membawa sukacita dan kedamaian. Natal juga berbicara tentang kasih dan anugerah. Dan Natal juga bicara tentang keselamatan dan pengampunan. Tahukah saudara sekalian bahwa Alkitab mengisahkan dengan jelas tentang peristiwa kelahiran Kristus. Dan ada beberapa tokoh-tokoh di Alkitab yang terlibat dalam peristiwa kelahiran Kristus. Dan lihatlah bahwa ada beberapa tokoh di mana hidup mereka memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan mereka membawa excellent gift mereka kepada Tuhan. Kita melihat ada Yusuf dan Maria yang taat untuk melahirkan Tuhan Yesus. Bagaimana sebetulnya ada banyak pengorbanan yang Yusuf dan Maria harus lalui. Tetapi Yusuf dan Maria tetap taat kepada kehendak Tuhan. Kita ingat juga dalam peristiwa Natal ada para malaikat di surga yang bernyanyi bersukacita, mengabarkan kabar kesukaan atas semua dunia ini. Kita juga mengingat para gembala di padang Efrata yang akhirnya mereka mendengar kabar tentang kelahiran juru selamat itu. Dan mereka akhirnya pergi ke Bethlehem berjumpa dengan Yesus. Dan mereka bersukacita. Kita juga mengingat ada orang-orang Majus dari timur yang datang melihat bintang yang spesial. Yang akhirnya membawa mereka berjumpa dengan Yesus. Dan menyembah Yesus. Dan mereka pulang pada jalan yang berbeda. Dan kita mengingat juga ada Simeon, seorang nabi, dan juga Hana bin Fenuel yang berjumpa dengan bayi Yesus di bait suci di Yerusalem pada waktu Yesus disunat pada hari yang ke-8. Nah, Natal berbicara tentang sukacita. Kata bersama-sama sukacita. 2, 3. Nah, seharusnya setiap kita malam ini, ayo coba lihat kanan kiri sebentar dan berikan sukacita dan berikan senyummu yang paling baik. Katakan, Yesus membawa sukacita. Amin. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Haleluya. Tetapi saudaraku, ketika kita belajar akan firman, di tengah sukacita yang besar yang dialami oleh begitu banyak orang, akan kelahiran Sang Juru Selamat. Tetapi kalau kita belajar, ada beberapa orang yang dalam peristiwa Natal, justru hidup mereka akhirnya berada di dalam penyesalan. Judul khotbah malam ini adalah Regrets on Christmas. Penyesalan di dalam peristiwa Natal. Saya berdoa biar Natal 2015 ini tidak membawa penyesalan dalam hidup kita, tapi membawa sukacita dan damai sejahtera yang ajaib. Katakan amin, saudaraku. Nah, pertanyaannya sekarang. Siapakah orang-orang yang justru menyesal dalam peristiwa Natal? Yang pertama, saudaraku, yaitu para pemilik penginapan di kota Bethlehem. Di mana malam itu ketika Yusuf dan Maria mengetuk setiap pintu penginapan, dan Maria hendak melahirkan, maka begitu banyak para pemilik penginapan di Bethlehem yang menolak Yusuf dan Maria. Coba kita lihat dalam Lukas pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-7, Alkitab berkata, ketika mereka di situ tibalah, waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ayat yang ke-7. Dan Maria melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, itulah Yesus. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Mengapa Yesus lahir di kandang domba itu? Mari baca kalimat terakhir sama-sama. 2, 3. Karena tidak ada tempat bagi mereka, di mana? Di rumah penginapan.
Kalau Anda ingat pada waktu itu, semua orang diwajibkan untuk lapor diri ke kota asal mereka. Yusuf dan Maria berangkat ke Bethlehem. Dan ternyata semua penginapan demi penginapan yang mereka jumpai full book, penuh sesak. Dan akhirnya saudaraku, tidak ada pilihan lain, Yusuf dan Maria melahirkan Yesus di kandang domba. Nah, pertanyaannya begini saudaraku. Mengapa sampai Yusuf dan Maria tidak mendapatkan tempat penginapan satu kamar pun di antara sekian penginapan yang ada di Bethlehem? Jawabannya adalah karena pada waktu itu belum ada hotels.com. Belum ada orbits.com. Belum ada Hotwire. Belum ada pressland.com. Dan belum ada booking secara online, saudaraku. Kalau sekarang keadaannya jauh lebih baik. Bahkan zaman dulu juga belum ada telepon. Sehingga Yusuf dan Maria tidak bisa lebih dulu booking ke Bethlehem. Tolong ya, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, saya mau ada di Bethlehem, saya mau booking. Belum ada. Nah, Anda tahu yang terjadi, saudaraku. Ternyata Yusuf dan Maria mengetok setiap pintu penginapan. Mungkin ada yang langsung berkata, maaf, sudah penuh. Tidak lagi ada kamar untuk kalian. Mungkin belum lagi mereka mengetuk, sudah ada tulisan besar di depan penginapan. Sorry, tidak lagi ada ruang untuk tamu yang lain. Sudah penuh sesak. Dan mungkin ada kalanya Yusuf dan Maria mengetuk pintu penginapan yang lain. Dan ternyata tidak ada siapapun yang menanggapi. Pintu terus tertutup. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Akhirnya, karena semua tempat penginapan tertutup bagi Yesus untuk lahir. Apa yang terjadi? Yesus lahir di kandang domba. Tahukah saudara sekalian, orang-orang yang menyesal dalam peristiwa Natal yang pertama adalah kelompok para pemilik penginapan di Bethlehem. Saya yakin kalau Anda tahu kota Bethlehem adalah kota kecil yang hanya berjarak sekian mil dari Yerusalem. Tentunya akhirnya mereka mendengar berita yang gempar. Apalagi ketika para gembala menceritakan malaikat datang dan sebagainya. Bahkan orang-orang Majus juga datang menyembah Yesus. Dan saya yakin akhirnya mereka baru sadar, wow, ternyata di antara orang yang mengetuk pintu malam itu, Yusuf dan Maria yang mau melahirkan Yesus. Tahukah saudara sekalian, pemilik penginapan di Bethlehem merupakan gambaran orang-orang yang menutup pintu hatinya bagi Tuhan. Saya berdoa malam hari ini, biar Anda dan saya tidak menjadi kelompok orang yang menyesal di peristiwa Natal. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah, kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita membuka hati kita bagi Yesus. Jangan sampai saudara cuma setiap tahun sekali datang dalam peristiwa Natal. Berapa banyak orang mungkin datang malam ini karena kau diajak oleh keluargamu, oleh temanmu. Tapi malam ini mungkin saudara belum pernah membuka hati bagi Yesus. Malam hari ini Alkitab berkata, Yesus berdiri di depan pintu hati kita dan Dia mengetuk dengan kasih-Nya. Jangan tunda waktu lagi, jangan keraskan hati lagi. Bukalah hati, terimalah Yesus, maka Dia akan mengubah hidup saudara dan saya. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Mungkin ada beberapa saudara yang datang berkata, pendeta, saya terlalu kotor. Pendeta, saya terlalu hancur. Pendeta, hidup saya tidak layak. Saya terlalu kotor dan jorok sekali. Dengar baik-baik. Kalau Yesus saja mau lahir di kandang domba yang kotor. Malam ini, Desember 2015, izinkan Yesus lahir dalam hidup kita. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yesus berkata, aku datang ke dunia bukan mencari orang yang benar. Tetapi mencari orang yang bobrok, orang yang hancur, orang yang jahat, orang yang jelek seperti saya.
Dia datang ke dunia mencari orang yang hancur seperti saudara dan saya. Dan Anda harus tahu, salib Kristus adalah lambang positif. Senegatif-negatifnya hidup saudara, sejelek-jeleknya hidup kita, sehancur-hancurnya hidup kita, kalau malam hari ini saudara buka hati bagi Yesus, yang negatif diubah jadi positif. Yang kurang akan diubah jadi penambahan dan kelimpahan. Yang percaya dan amin. Saudara sekalian, tadi pagi beberapa kami akhirnya rindu jadi berkat bagi komunitas sekitar kita. Beberapa hari sebelumnya, beberapa teman akhirnya belanja cukup banyak. Karena kita rindu untuk memberkati tetangga-tetangga kita di sekitar gedung gereja ini. Mohon maaf kalau ada saudara berkata, Pak, saya juga tetangga di BMC, Pak. Mungkin Anda tetangga masih 10 blok dari tempat ini, saudaraku. Nah, Anda tahu apa yang terjadi? Tadi pagi setelah semua dipersiapkan, bingkisan Natal yang kita persiapkan dari gereja buat tetangga-tetangga kita. Anda tahu apa yang terjadi, saudaraku? Ketika beberapa teman, termasuk ada cucu yang kecil, anak daripada Jeffrey, saudaraku. Akhirnya kita bawa ketuk dari pintu ke pintu. Bel dari pintu ke pintu. Anda tahu apa respon para tetangga? Ada beberapa tetangga yang akhirnya ketika kita ketuk atau kita bel, mereka keluar. Dan waktu kita berkata kita dari gereja Betani dan kita membagikan bingkisan Natal secara gratis. Wow, mereka bersuka cita dan mereka berterima kasih. Dan Anda tahu ada beberapa yang sampai kemudian, saudara, memaksa kita menerima uang. Kita berkata tidak. Tapi karena yang dilihat di antara rombongan yang tua-tua yang besar-besar, ada satu anak kecil, maka tidak ada pilihan lain, cuculah yang dapat berkat, saudaraku. Minimal tadi pagi dia dapat berkat uang cash dari tetangga, $25 US. Saudaraku. Dan saya godain cucu jangan lupa, perpuluhan. Dia berkata, enggak. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Ada juga tetangga yang dulunya begitu jahat dengan kita. Tadinya suka komplain dengan kita. Dan tentu Anda ingat, saya pernah saksikan. Kita sering tabur dengan kebaikan. Kita berikan parcel. Dan kita juga akhirnya berikan klorok, saudara. Sekian besar hampir setiap bulan. Dulunya suka komplain. Tahukah saudara sekalian, ketika tadi kami bawa bingkisan Natal, mereka buka pintu. Dan mereka senang sekali. Dan saya lihat itu orang yang dulunya bermusuhan besar dengan Jeffrey. Ternyata sekarang jadi Huping Xianghu-nya Jeffrey. Dan saya hanya mengikuti apa yang Jeffrey ucapkan. We love you so much. Dan orang itu senang. Dan akhirnya kita bisa foto bersama-sama. Tapi tahukah saudara sekalian, ada beberapa tetangga waktu kita pencet belnya. Mereka kemudian, saudaraku, tidak membuka pintu. Entah apakah mereka ada di dalam, ataukah mereka sedang bekerja atau pergi. Tapi ada beberapa rumah yang ternyata saya lihat dari jendela ada televisinya masih menyala. Tapi akhirnya kita tunggu sekian saat dan tidak dibuka pintu. Tapi kami tetap tinggal bingkisan di depan pintu rumah mereka. Saya yakin tidak ada yang mencuri. Ya kan? Kecuali kalau saudara yang tahu, saudaraku. Lalu benar saja, saudaraku. Tapi di antara begitu, ada juga rumah yang waktu kami bel, tiba-tiba dia berkata, sorry, saya nggak bisa terima. Loh, saya berkata, ini free dari gereja. Sorry, saya tidak merayakan Natal. Dan Anda tahu, saya mau coba ngomong lagi, dia langsung tutup pintu. Dan Anda bisa bayangkan, pada waktu nanti, ketika Yesus datang kembali, apa yang terjadi dengan orang yang berkata, aku tidak mau merayakan Natal. Kalau malam ini kita hadir di tempat ini, bersyukurlah. Saudara sekalian, engkau tidak akan pernah menyesal lagi. Natal adalah hari di mana Tuhan mengubah hidup saudara dan saya. Katakan amin. Nah, yang kedua, siapakah orang-orang yang menyesal dalam peristiwa Natal? Yang kedua adalah imam kepala dan para ahli Taurat. Di mana mereka hanya tahu berita tentang kelahiran Mesias di Bethlehem.
Tetapi mereka tidak berjumpa dengan Yesus. Anda ingat, saudaraku, dalam Matius pasal 2, kita lihat ayat yang keempat sampai yang keenam. Alkitab berkata apa? Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Siapa yang mengumpulkan? Raja Herodes. Kenapa? Karena Herodes gempar, karena orang-orang Majus tanya, di manakah Mesias dilahirkan? Di manakah raja orang Yahudi dilahirkan? Lalu Herodes memanggil semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan? Ayat yang kelima. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Mereka berkata kepadanya apa? Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab apa? Nabi. Imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka tahu firman. Mereka bahkan membaca dari nubuatan Nabi Mika. Bahwa di Bethlehemlah akan lahir juru selamat. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Para imam dan ahli Taurat hanya sekedar tahu firman. Hanya sekedar memberitakan firman. Tapi mereka sama sekali tidak berjumpa dengan Yesus. Jangan sampai Natal membawa penyesalan dalam hidup kita. Ketika kita sudah lama jadi orang Kristen. Kita sudah banyak dengar khotbah. Kita sudah punya begitu banyak koleksi khotbah. Kita sudah punya begitu banyak koleksi lagu-lagu puji-pujian. Bahkan saya tahu beberapa saudara, ada yang sudah berkata, Bu Sari belum datang ke Philadelphia saja, saudara sudah tahu lagunya. Tapi ingat baik-baik, malam ini harus beli, tidak boleh bajak. Kalau beliau sudah pulang, lain perkara. Mari kita belajar. Tidak hanya sekedar tahu firman. Tapi jadilah pelaku firman. Katakan amin. Kelompok imam kepala dan ahli Taurat. Mereka hanya sekedar tahu firman. Tahu Alkitab. Hafal ayat. Tapi tidak jadi pelaku firman. Anda tahu berapa banyak orang sudah bertahun-tahun ikut Yesus. Sering ke gereja. Setia ke gereja. Tapi tetap hidup dalam dosa. Tetap menjadi orang yang mudah tersinggung. Tetap menjadi pemarah. Suka iri hati. Bahkan juga malas beribadah. Kenapa? Karena mereka hanya jadi pendengar. Tetapi tidak jadi pelaku firman. Malam hari ini saya berdoa. Biar Natal bukan merupakan penyesalan. Tapi Natal merupakan sukacita buat kita. Saat saudara bukan hanya dengar, tapi engkau jadi pelaku firman Tuhan. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kalau saudara mau belajar berenang, dan Anda kemudian beli buku bagaimana cara praktek berenang, dari seorang ahli renang, juara olimpiade renang yang menulis, dan mungkin Anda membeli videonya atau DVD-nya, Anda nonton bagaimana cara mengajar berenang. Tapi dengar baik-baik. Selama engkau hanya melihat dan engkau tidak pernah praktek masuk ke air dan mempraktekkan bagaimana berenang. Selama itu pula engkau tidak akan pernah bisa berenang. Firman itu seperti resep makanan. Yang Anda terima, yang Anda lihat, wow, hebat ini ya. Kokinya luar biasa, resepnya begini, ya toh, udangnya harus dibolak-balik sekian saat, ya kan? Dicampur lagi dengan micin, ya enggak boleh, saudara. Dicampur lagi dengan ini, wow, Anda lihat, wow, luar biasa. Tapi dengar baik-baik, sehebat apapun resep itu, tapi kalau saudara tidak pernah praktek untuk masak sendiri, saudara tidak akan pernah nikmati makanan yang lezat. Tahun ini terjadi banyak mujizat dalam hidup saya. Termasuk salah satunya adalah air telah berubah jadi anggur yang manis. Dulu istri saya, jangankan masak, menanak nasi saja bisa angus. Tapi puji Tuhan,
air berubah jadi anggur yang manis. Dia belajar bagaimana air bisa berubah jadi soto ayam. Bagaimana air bisa berubah menjadi chicken corn soup. Dan Anda tahu saudaraku, akhirnya ketika dia lihat tentang resep makanan, dia mencoba praktekkan. Dia coba praktek. Mungkin beberapa saudara bertanya, Pak, hasilnya selalu berhasil tidak? Jujur, beberapa berhasil, beberapa belum berhasil. Dan siapa yang jadi korbannya? Tapi saya bersyukur kenapa? Karena resep yang dia terima tidak hanya sekedar jadi koleksi, tapi dia mulai praktekkan. Dengar baik-baik. Pujian yang tadi Bu Sari sampaikan, yang Bu Sari tulis, asal satu kata firman saja, engkau tangkap dengan iman, dan kau lakukan dengan iman, mujizat pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Katakan amin. Jangan sampai Natal membawa penyesalan dalam hidup kita. Karena kita menjadi kelompok imam kepala dan ahli Taurat. Jadilah pelaku firman. Yang ketiga, siapakah orang-orang yang menyesal dalam peristiwa Natal? Yang ketiga adalah Raja Herodes yang mau membunuh Yesus. Apa salah Yesus? Dia lahir sebagai seorang bayi yang tidak berdaya. Tapi lihat, Herodes sang raja Yudea mau membunuh Yesus. Matius 2 ayat 13. Alkitab berkata apa? Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu, yaitu Yesus beserta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Kenapa? Kalimat terakhir yuk baca sama-sama. 2, 3. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk apa? Untuk membunuh Yesus. Raja Herodes ini adalah Herodes Agung. The Great Herod. Ternyata Anda tahu saudaraku. Ketika dia mendengar orang-orang Majus bertanya, di manakah Raja Yudea, di manakah Mesias dilahirkan? Dan kalau Anda belajar sejarah, Raja Herodes ini adalah terkenal begitu kejam dan bengis sekali. Dia seorang yang punya ambisi yang mengerikan sekali. Dan dia takut tersaingi. Dia mencoba melakukan apapun demi menghalalkan semua apa yang menjadi ambisinya. Bahkan Anda tahu saudaraku, bukan hanya Yesus, bayi itu mau dibunuh. Yang akhirnya karena Yesus tidak dapat dibunuh, tapi Alkitab berkata semua bayi-bayi yang ada di Bethlehem yang berusia 1 tahun ke bawah itu dibantai habis. Anda tahu saudaraku, kenapa? Herodes ini, kalau Anda lihat, Anda Google, dia bukan hanya mau membunuh Yesus, tapi dia sampai membunuh anak-anak kandungnya sendiri. Bahkan dia membunuh istrinya sendiri. Bahkan dia bunuh mertuanya sendiri. Kenapa? Dia takut di antara mereka ada yang menyaingi hidupnya. Raja Herodes adalah gambaran orang yang hidupnya hanya mengejar ambisi pribadi dengan menghalalkan segala macam cara. Saya percaya Tuhan mau agar semua kita sukses. Yang setuju, katakan amin. Tapi dengar baik-baik. Ada sukses yang harus ditempuh dengan jalan yang benar. Tapi ada banyak orang mengejar sukses dengan menghalalkan segala macam cara. Dengar baik-baik, saudaraku. Hari ini, apakah kita masih punya keserakahan? Apakah kita seringkali hidup ini hanya mengejar apa yang kita suka? Kita hanya mengejar apa yang paling penting bagi kita dan kita rela mengorbankan apapun juga
hanya demi supaya kita mencapai impian kita. Konon satu hari di sebuah padang belantara di Timur Tengah, ada 3 orang pengembara yang bertemu secara tidak kebetulan. Waktu mereka bertemu, mereka mulai saling berkenalan. Dan mereka mulai berjalan bersama-sama menuju ke kota tujuan mereka. Tapi ternyata hari itu terjadi badai pasir yang begitu lebat. Tiupan yang begitu mengerikan dari angin itu. Lalu mereka mencoba cari tempat perlindungan. Dan mereka menjumpai sebuah gua di celah-celah gunung batu. Lalu mereka masuk bertiga. Dan mereka sembunyi di sana. Sementara di luar gua angin dan badai pasir begitu mengerikan. Sampai mereka tertidur. Keesokan paginya waktu mereka bangun. Dan mereka mencoba melihat di luar sudah tenang. Maka mereka mencoba untuk kemudian mau kembali berjalan ke kota tujuan mereka. Tiba-tiba seorang di antara mereka teriak, "Hei kawan-kawan, aku menemukan sesuatu. Kawan-kawan, aku dapat sesuatu." Semua akhirnya mencoba melihat temannya itu. Ternyata di ujung gua ada kerangka 2 orang manusia yang sama-sama memegang erat sebuah kotak kayu yang tertutup. 3 orang ini bertanya-tanya, mengapa 2 orang ini mati dan sambil memegang erat-erat kotak kayu itu? Ada yang berkata, oh mungkin karena mereka tertutup oleh badai pasir dan mereka kehilangan semua hidup mereka. Tapi ada yang berkata, oh mungkin mereka mati saling bunuh-membunuh, merebutkan kotak itu. Akhirnya mereka bersepakat bertiga. Kerangka mayat itu mereka lepaskan dari peti kotak itu. Lalu mereka mulai bawa kotak peti yang tertutup keluar gua. Waktu mereka coba buka, mereka begitu kaget. Kotak itu isinya emas, permata, perak yang begitu berkilau-kilau. Lalu mereka bertiga berpandang-pandangan. Wow, ini sebabnya mereka saling bunuh-bunuhan. Karena mereka mengejar harta ini. Tapi kita bertiga harus berbeda loh ya. Oke. Kita walaupun baru kenal, tapi kita harus bagi sama-sama. Oke. Lalu satu lagi tanya, apa yang harus kita lakukan? Mari kita bawa peti ini ke kota tujuan kita. Nanti di sana kita akan bagi rata bertiga. Maka mereka mulai jalan dengan sukacita. Tapi begitu mendekati kota itu, salah seorang berkata, kalau kita buka di dalam kota itu, nanti bahaya. Semua penduduk kota itu akan tahu dan mereka akan minta juga bagiannya. Gini saja, kita buka sebelum kita masuk kota itu. Kita bagi sekarang bertiga sekarang. Lalu mereka bertiga setuju. Tapi sebelum mereka bagi, maka mereka bilang begini, tapi kita lapar. Bisa nggak di antara kita bertiga ada 1 orang yang ke kota dulu, beli makanan. Akhirnya 1 orang yang ditunjuk. Dan seorang ini berkata, tapi ingat baik-baik ya, saya mau kalian jujur. Iya, saya beli makanan di kota, tapi jangan ambil 1 pun. Iya, janji. Anda tahu terjadi. Maka yang 1 mulai masuk kota, beli makanan. Sementara temannya lagi beli makanan, 2 orang ini berunding. Bagaimana kalau kita bunuh saja teman 1 itu? Karena kalau kita bunuh, cuman kita tinggal kita berdua. Kita pembagian hartanya lebih banyak. Maka mereka berdua sepakat. Begitu temannya datang dari kota bawa makanan. Tiba-tiba langsung berdua berdiri. Dihajarlah temannya 1 itu. Sampai mati. Dan mereka ketawa. Sekarang tinggal kita berdua. Kita akan bisa bagi harta dengan baik. Tapi ngomong-ngomong sebelum kita bagi harta. Lapar. Dia bawa makanan. Yuk kita makan dulu. Dan pada waktu mereka makan, sebelum bagi harta mereka, tiba-tiba kejang-kejang 2 orang ini. Dan matilah berdua. Anda tahu kenapa?
Yang satu ke kota juga berpikir, kalau aku kasih racun di makanan ini, dua-duanya mati. Hanya aku sendiri yang nikmati harta. Dan akhirnya seperti yang mereka temukan. Dua orang berebut peti itu. Mereka bertiga mati tanpa dapat satu bagian pun. Hari ini, berapa banyak orang seperti itu. Menghalalkan segala macam cara, yang penting saya sukses. Mari kita berdoa. Jangan sampai kita menyesal di hari Natal. Saya berdoa, buang semua roh Herodes dalam hidup kita. Dan izinkan Yesus yang menguasai hidup saudara. Natal akan jadi sukacita yang abadi. Katakan amin, saudaraku. Yang keempat, yang terakhir. Siapakah orang-orang yang akan menyesal dalam peristiwa Natal? Yang keempat adalah para orang tua di Bethlehem yang bayinya dibunuh oleh Raja Herodes. Tentunya mereka orang tua yang menangis meraung-raung. Lihat anak mereka di bawah usia 1 tahun yang dibantai karena kekejaman Raja Herodes. Lihat Matius 2 ayat 16 sampai 18. Sebagai ayat yang terakhir. Senang dengar kata terakhir. Matius 2 ayat 16 sampai 18. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu Herodes menyuruh membunuh semua anak-anak di Bethlehem dan sekitarnya. Yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Ayat 17. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Ayat 18, mari baca sama-sama. 2, 3. Terdengarlah suara di Rama apa? Tangis dan apa? Ratap yang amat sedih. Rahel menangisi siapa? Anak-anaknya. Dan ia tidak mau dihibur. Sebab mereka tidak ada lagi. Rahel mewakili daripada orang tua di Bethlehem dan sekitarnya yang melihat anak mereka usia 2 tahun ke bawah dibantai karena kekejaman Herodes. Dan peristiwa Natal seharusnya membawa sukacita. Tapi justru membawa ratapan dan tangisan dan penyesalan dari orang-orang tua ini. Dengar baik-baik, saudaraku. Siapakah yang dimaksud dengan para orang tua di Bethlehem? Itu adalah gambaran orang-orang yang membiarkan keluarganya dihancurkan oleh iblis. Orang-orang yang membiarkan anak-anaknya dirusak oleh pergaulan yang buruk. Yang membiarkan anggota keluarganya akhirnya menjauh dari Tuhan. Dan Anda harus mengerti, saudaraku. Kami gereja mengasihi setiap saudara. Kami di gereja ini ada pelayanan untuk berbagai usia. Dari anak-anak, teenager, youth, profesional muda, sampai orang-orang keluarga muda, bahkan juga ada Bethany Happy Family untuk usia senja. Tetapi jujur, siapa yang bertanggung jawab akan kerohanian anak-anak saudara? Siapa yang bertanggung jawab akan kerohanian daripada istri saudara, suami saudara? Gereja seminggu, mungkin Anda datang hanya 2 jam. Ke gereja mungkin seminggu anak-anak Anda hanya datang 2 jam. Tapi dengar baik-baik, selebihnya ada bersama dengan para orang tua. Baru-baru ini di California, ada seorang pemuda usia 13 tahun. Terpaksa ditembak mati oleh beberapa polisi. Kenapa? Karena di tengah malam itu, polisi sudah memperingatkan anak muda ini, turunkan senjatamu, turunkan senjatamu. Dan dia terus mengarahkan senjata itu ke beberapa polisi. Dan akhirnya polisi terpaksa
menembus badannya dengan timah panas. Dan matilah anak usia 13 tahun itu. Dan setelah akhirnya kita ketahui, pistol yang ditujukan kepada para polisi adalah pistol mainan. Dan Anda tahu apa reaksi orang tuanya? Meskipun mereka mau ngesu, meskipun mereka mau marah, anak mereka tidak bisa hidup kembali. Sudah dengar? Hari-hari ini di berbagai negara ada sebuah fenomena yang sangat menyedihkan. Ada banyak anak-anak muda meninggalkan gereja. Bahkan di Korea Selatan, yang dikenal sebagai negara Kristen hari-hari ini, ternyata anak-anak mudanya sudah banyak tidak ke gereja. Di Indonesia juga ada beberapa gembala yang akhirnya mereka mengeluh. Mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ada sebuah gereja yang jumlah jemaatnya puluhan ribu orang. Tapi kebaktian anak mudanya tidak lewat dari 50 orang. Anda harus tahu kenapa. Jangan salahkan gereja saja. Peran orang tua sangat penting. Dan satu hal yang paling penting, anak-anak kita butuh figur ayah dan ibu yang saling mengasihi. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Anak-anak kita membutuhkan figur orang tua yang cinta Tuhan. Katakan amin. Anak-anak kita membutuhkan figur orang tua yang memberikan waktu buat mereka. Dan mengajar ini jahat, jangan dilakukan. Dan yang ini boleh dilakukan. Saudara, ada seorang hamba Tuhan berkata begini. Bagaimana dengan generasi muda berikutnya? Kalau para orang tua tidak lagi peduli dengan hidup mereka. Sampai ada seorang hamba Tuhan di depannya. Waktu dia naik pesawat terbang. Sudah diberitahu oleh pramugari. Tolong semua handphone dimatikan. Semua gadget dimatikan. Anda tahu? Di depan dia persis ada seorang ibu. Sampingnya anaknya kecil. Anaknya dengar harus dimatikan. Dia lirik anaknya. Anaknya cuma matiin sebentar. Begitu pramugari lewat, dinyalakan lagi. Dan orang tuanya, ibunya cuma ketawa tanpa menegur itu anak. Anda bisa bayangkan. Besar jadi seperti apa itu anak. Saudara sekalian, jangan sampai Natal membawa ratapan dan tangisan. Ketika satu hari, anak-anak kita tinggalkan Yesus. Saya bersyukur oleh kemurahan Tuhan. Saya tahu bahwa keluarga kami tidak sempurna. Tapi ketika kami mau datang ke Tuhan. Dan kami mau belajar jadi orang tua, suami istri yang saling mengasihi. Dan memberi teladan yang baik buat anak-anak kami. Saya bersyukur. Dulu saya baru khotbah. Usia 16 tahun. Waktu baru bertobat. Tapi anak saya Yuda yang pertama. Dia sudah mulai khotbah. Usia 13 tahun. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan berkata begini. Kesuksesan orang tua bukan dinilai berapa banyak kekayaan yang dia kumpulkan. Berapa banyak perusahaan yang dia miliki. Berapa banyak mobil mewah yang dia punya. Ukuran kesuksesan orang tua adalah seberapa anak-anak mereka cinta Tuhan dan melayani Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya berdoa malam ini. Biar Natal tidak membawa penyesalan. Kesimpulannya apa? Jangan sampai kita menyesal dalam peristiwa Natal. Tetapi jadilah orang yang berbahagia. Orang yang bersuka cita di hari Natal. Siapa yang mau bersuka cita? Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Siapa orang-orang yang menyesal dalam peristiwa Natal? Yang pertama, para pemilik penginapan di Bethlehem. Yang menolak Yusuf dan Maria. Malam hari ini, jangan tolak Yesus. Malam hari ini, buka hatimu bagi Yesus. Biar dia
jadi juru selamat, penguasa tunggal dalam hidup saudara. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nabi boleh banyak, guru boleh banyak, rasul boleh banyak. Juru selamat dan Tuhan hanya satu, Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, imam kepala dan para ahli Taurat. Yang akhirnya mereka menyesal. Kenapa? Mereka hanya tahu firman, tapi tidak jadi pelaku firman. Hari ini ambillah keputusan. Tuhan ubah hidupku. Bawa aku masuk dalam rencanamu. Jadilah pelaku firman. Siapa lagi orang yang menyesal dalam peristiwa Natal? Raja Herodes yang mau membunuh Yesus. Mari kita bertobat dan buang semua roh keherodesan dalam hidup kita. Dan kita belajar hidup takut akan Tuhan. Yang setuju tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jangan seperti orang tua di Bethlehem yang anak-anak mereka dibantai habis oleh Herodes. Coba orang tua, coba care mulai hari ini. Game apa yang anak-anak Anda lakukan? Saya dengar ada seorang anak menembak temannya sendiri. Kenapa? Tanpa rasa bersalah. Karena ternyata diselidiki oleh pihak polisi. Tiap hari mainannya, game tembak-tembakan. Beladi berdarah. Dan bagi dia sudah biasa. Satu saat dia marah, dia ambil pisau ayahnya, dia tembak teman sekolahnya. Kenapa? Orang tua membiarkan seperti itu. Bawa keluarga kita kepada Tuhan. Agar keluarga kita dilindungi bersama-sama melayani Tuhan. Siapa mau tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan? Amin.